Selamat pagi, ada Pak Ripno nih. Selamat pagi Pak Ripno. Pak Robi, selamat pagi, udah bergabung. Pak, Selamat pagi Pak Run. ya, ada Kang Tatan Oge nih, tadi Mas saya lihat. Damang Kang Tatan. Ya. Pagi, Bro. Pagi, Salam. alhamdulillah. Pak Ripno, salam. Ada Kang Handi juga, ada Pak Cucu, ya teman-teman nih sebagian ada dari Trisakti juga, teman-teman mahasiswa ya, dari TB, katanya ada dari ITERA juga ya. Ada Pak Tulus di Menko ya masih. Pagi Pak Tulus, Pak Profesor Alit ya dari Udayana, saya lihat namanya nih. Apa kabar Bali Pak? Ya kita hari ini mau dengar sharingnya Pak Robi nih dari PLT ya Jabodetabek. Kemudian ada teman kita lagi engage di NEOM di Dubai, mungkin juga mau sharing pengalamannya tentang masalah apa nih exercise lah ya, estimasi, modeling ataupun urusan traffic lah, forecast atau demand forecast ya. Kita nggak ada cuma 2 narasumber, kita gilir aja ya. Nanti kita diskusi terakhir bareng-bareng untuk klarifikasi. Silakan Oktaviani kalau mau dibuka. Ibu Rini katanya just on time jam 10 mau gabung. Mudah-mudahan nanti bisa langsung gabung. Monggo. Baik, sebelumnya mau konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bagus. Baik. Ya. Mungkin langsung saya izin buka ya Pak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kuliah Umum Jabodetabek Mobility Planning and Modeling 2045. Perkenalkan, saya Oktaviani Nurrahmawati, selaku MC pada kuliah umum hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan guest lecturers Transport Research Group dengan narasumber yang pertama yaitu Bapak Aditya Nugroho selaku Mobility Planning and Modeling Lead in NEOM, dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Robi Kurniawan SSTP MSI selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Pada kuliah umum ini, kita akan dipandu oleh host moderator, yaitu Bapak Profesor Harun Al-Rashid, MSc, PhD, selaku Guru Besar Kelompok Keahlian Rekayasa Transportasi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Selamat datang juga Ibu Widiarini yang sudah hadir pada hari ini. Untuk membuka acara pada pagi hari ini akan diawali dengan opening speech oleh dosen pengampu mata kuliah SI 5245 Pemodelan Sistem Transportasi yaitu Ibu Dr. Eng Widiarini Weningtyas STMT. Kepada Ibu Widiarini saya persilakan. Oke, mungkin minta dibantu di-share itu ya screen nanti Okta ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Ibu Widiarini. Mungkin beberapa mahasiswa yang memang ambil kelas ini sudah mengetahui gitu kurang lebih seperti itu. Saya di sini hanya untuk membuka saja gitu ya. Nanti selebihnya dari Pak Harun. Jadi hari ini kita ada kuliah umum gitu terkait dengan mata kuliah pemodelan sistem transportasi atau SI 5245. Di mana nanti kuliah umum ini sebenarnya bagian dari kuliah tersebut juga kita salah satu aplikasinya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, yang biasanya kita pelajari di kuliah ini berikut saya tampilkan silabusnya gitu ya, dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Jadi biasanya di minggu pertama kita berikan pendahuluan, lalu pendekatan perencanaan transportasi, lalu apa sih pengertian aksesibilitas dan mobilitas, lalu konsep perencanaan transportasi itu seperti apa, konsep pemodelan sistem seperti apa, lalu referensi sistem zona, sistem jaringan, dan sistem pergerakan yang dimana nanti akan digunakan di model sederhana dalam interaksi sistem zona, sistem kegiatan, dan sistem pergerakan dalam model bangkitan pergerakan. Di mana setelah UTS biasanya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai model sebaran pergerakan, lalu model pemilihan moda, model pemilihan rute, dan land use transportation interaction model. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah pelajaran yang akan dipelajari dalam mata kuliah pemodelan sistem transportasi yang diampu oleh saya dan Pak Harun. Kurang lebih sih seperti itu. Mungkin hari ini semoga untuk menikmati kuliah tamunya gitu kurang lebih ya Pak Harun ya. Ya dulu yang ngajar almarhum Pak Yopi ya, mungkin teman-teman juga tahu mungkin ya. Sebelumnya. Ya. Oke, mungkin itu sih Pak dari saya. Oke. Baik, untuk selanjutnya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Rini. Yang ditunggu-tunggu nih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, akan dilakukan penyampaian materi oleh narasumber kita. Sebelumnya saya persilakan untuk Pak Harun untuk memandu acara kuliah umum pagi ini. Dipersilakan untuk Pak Harun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini 2 jam ke depan ya, kita mau mendengar dan juga berdiskusi perihal topik mobility planning lah ya, yang tentunya yang menjadi yang menjadi etalase nasional tentunya ibu kota lah ya, Jakarta dan Jabodetabek yang nggak selesai-selesai dan juga dibahas terus ya. Kita berterima kasih nih terutama kepada Pak Robi ya sebagai staf ahli sebetulnya ya. Sebelumnya Karuren ya, sekarang staf ahli menteri dan PLT di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Sejarahnya panjang nanti Pak Robi kalau mau singgung tentang BPTJ silakan. Saya mengenal waktu yang pertama dulu Ibu Eli ya. Bu Eli, lalu Pak Bambang, terakhir Ibu Polana. Ini udah yang keempat ini. Jadi memang badan ini sangat penting ya untuk mengkoordinasi. Kalau diskusi selama ini memang kita mendorong biar ini lebih powerful. Kita berharap BPTC dikasih amunisi yang lebih banyak oleh pemerintah untuk bisa menggerakkan. Ini harapan semua pihak lah, tapi ini perlahan-lahan. Kemudian yang kedua ada Mas Adit, ini anak muda, mungkin masih kepagian di Dubai, mudah-mudahan segera masuk beliau. Nah dia juga mungkin juga banyak pengalaman, mau sharing tentang pengalaman beliau mengenai mobility planning lah di sejumlah kota, baik di luar negeri, terutama juga yang sedang dia tekuni di Dubai ya, ada rencana membuat kota garis namanya, NEOM, 170 km, 3 lapis gitu. Ya ini sekarang sering banyak proyek ya sekarang di dunia untuk membangun kota pintar gitu ya, termasuk di Indonesia juga kita ada rencana IKN. Ya untuk kali yang pertama kita mulai dari Pak Robi lah ya sebagai overview lengkap ya, helikopter view-nya gitu. Beliau udah berpengalaman
malang melintang. Di perencanaan nanti silakan Pak Robi menambahkan lagi beberapa pengalamannya yang saya mungkin nggak tahu, tapi yang pasti beliau sekarang sebagai Nanti aja, PLT, Bang. sebagai Absen mah PLT nggak bisa. Kepala Dan masih Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek. Bapak-bapak yang lain yang kami hormati, yang nggak mungkin ditegur satu-satu nih, banyak para senior, ya kawan-kawan, ya mari kita mendengar nih apa kira-kira yang sedang diupdate ataupun sedang dibahas di Jabodetabek, transport khususnya menyangkut blueprint kali ya, yang sudah ada memang rencana induk transportasi sampai 2029 kalau nggak salah. Namun pembahasan kerangka nasional kita nih biasanya ngomongnya lagi rame Bappenas 2045. Mungkin teman-teman bertanya apakah 2029 ini bisa digeser aja jadi 2045 atau antisipasi 2030 sampai 2045 itu seperti apa gambarannya? Mungkin belum ada ya konsepnya, saya juga nggak tahu, tapi agenda sekarang kan itu yang dibahas untuk membuat RJPP. Jadi urusan Jabodetabek ini mungkin akan mekar terus, bahkan bisa jadi sampai Cianjur ya. Saya mendengar semuanya udah mengaglomerasi ya. Apakah sampai Bandung kan? Karena ada kereta api cepat. 2045 gimana ini gitu ya. Kalau 2029 Pak Robi nanti tentunya bisa sharing, dan teman-teman juga sebagian udah banyak mengikuti, mungkin challenge dan bagaimana mengisinya barangkali ini jadi persoalan kita memang untuk berkoordinasi. Baiklah, tanpa bertele-tele, kita serahkan saja ke Pak Robi ya, kesempatan pertama, dan Pak Robi monggo ditambahin tuh highlight pengalamannya, biar teman-teman juga tahu. Monggo, Pak Robi, persilakan kalau mau dibantu sharing screen, monggo dibantu, atau gimana Mbak Oktaviani ya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Prof. Harun, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Jadi, berbahagia dan berbangga ya pagi hari ini bisa berkumpul bersama ini Prof. Harun ya dan teman-teman dari ITB, dan sini banyak juga senior-senior nih Pak, ada Pak Ripno ya, ada Pak Cucu dan teman-teman seluruhnya ya. Jadi kami hari ini ya didaulat ya sama Prof. Harun untuk yang menyampaikan sharing ya, sharing sedikit tentang apa yang mungkin melatar belakangi ya, kenapa kita perlu melakukan suatu intervensi terkait dengan mobilitas di wilayah metropolitan Jabodetabek ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada prinsipnya memang transportasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya, sangat penting bagi ya kehidupan kita dan sudah menjadi salah satu sendi-sendi dalam kehidupan kita. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan Prof. Harun, kami diminta untuk menyampaikan Jabodetabek Mobility Plan melalui Rencana Induk Transportasi 2018-2029. Kami izin ya, langsung Prof. Bapak Ibu sekalian. Next, lanjut. Bapak Ibu sekalian, jadi salah satu yang melatar belakangi kenapa kita perlu melakukan suatu intervensi, suatu penataan, suatu perencanaan yang baik terkait dengan hal mobilitas di wilayah Jabodetabek. Jadi kita berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Judpi tahun 2019, ini tahun 2019 yang lalu ya, bahwa di wilayah Jabodetabek itu terdapat 88,2 juta pergerakan per hari. Jadi kita bicara per hari ini. Nah kemudian di dalam wilayah Jakartanya sendiri itu terdapat 21,2 juta. Untuk komuternya ada 6,4 juta. Dan untuk yang lainnya kurang lebih 60,6 juta.
Nah, bayangkan, tanpa adanya suatu pengelolaan terhadap pola pergerakan di Jabodetabek, rata-rata waktu tempuh perjalanan kita itu ya kurang lebih sekitar 3 jam. Ini akan terjadi di tahun 2029 kalau kita tidak melakukan suatu intervensi. Nah, dari sini kita lihat nih, di tahun 2018, ya, 2018 yang lalu, di sini baik dari arah Bogor, dari arah Bekasi, maupun dari arah Tangerang, di situ masih ada beberapa jaringan-jaringan jalan yang masih kuning, masih hijau, gitu ya. Jadi kalau senternya yang warna biru muda itu adalah senternya, itu Jakarta Pusat. Monas ada di sana. Nah, jadi di sini, nah kemudian kita lihat prediksi ya yang dilakukan oleh Jutpi untuk tahun 2029 tanpa adanya suatu intervensi, saat ini sudah rata-ratanya sudah sangat tinggi sekali, dan ini semuanya sudah merah, ya. Dan ini menandakan visi rasionya sudah tinggi dan sudah lebih dari 1. Next. Bapak Ibu sekalian, nah di sini kalau kita seperti jalan dengan informasi awal tadi, jadi kalau kita melihat ya keterbatasan kapasitas angkut ya, angkutan umum ini menjadi salah satu tantangan ya, challenge bagi kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan shifting ya dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, tentunya pertambahan jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang ada saat ini itu sudah melebihi kapasitas. Nah, itulah yang salah satu faktor utama yang menyebabkan kemacetan yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Nah, kalau kita lihat di sini, tahun 2018 yang lalu, visi rasionya untuk dari arah Bogor masih 1,84. Kemudian dari arah Bekasi sudah 3,2 ya, memang sudah cukup padat. Kemudian untuk dari wilayah Tangerang itu 2,08. Dan ini semuanya sudah rata-rata di atas 1 visi rasio. Sedangkan kondisi yang ideal itu visi rasionya harus berada di bawah 1. Nah, kemudian berdasarkan prediksi dari estimate yang ada, kalau tidak dilakukan intervensi, bayangkan apa yang akan terjadi di tahun 2035 ya. Bahkan visi rasionya sudah di atas 3. Ada yang 4. Nah, oleh karena itulah ini perlu suatu kebijakan, langkah aksi terukur, suatu intervensi perencanaan yang baik untuk melakukan shifting ya, mendorong kebijakan meningkatkan kapasitas angkutan umum untuk wilayah Jabodetabek. Next, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini survei terbaru ya, Prof, dari TomTom World Traffic Index Jabodetabek ini mengikuti peringkat yang ke-19 di dunia ya tahun 2022. Jadi yang paling macet itu Metropolitan Jakarta 59%, Kota Depok 46%, Ujung Pandan 41%, Bandung 39%, dan Palembang 39%. Jadi artinya isu kemacetan ini bukan hanya sekarang terjadi di Jakarta, tapi kota-kota metropolitan yang sekarang sudah berkembang, yang tentunya jumlah kendaraan pribadi dengan jaringan jalan yang tersedia itu saat ini hampir melebihi kapasitas yang ada. Ya. Oleh karena itulah memang perlu didorong suatu kebijakan untuk melakukan shifting, mendorong masyarakat untuk dapat melakukan kendaraan umum. Nah, lebih kita cermati, di sini ada suatu gambaran ya, berdasarkan suatu studi. Jadi waktu yang ditempuh dalam jarak 10 km itu paling lama 25 menit 10 detik. Terjadi pada pukul 16 sampai 18. Nah, jadi kalau kita ngelihat di sini ada chartnya. Jadi yang kami spotlight itu antara pukul sekian sampai sekian, dan yang paling hitam itu merah yang paling terang. Disitulah potensi peak hours ya yang terjadi di kota metropolitan. Nah, apalagi sekarang ini dengan penambahan jumlah kendaraan, ya, kemudian aktivitas ekonomi sudah mulai kembali pasca COVID, ya. Sekarang mobilitas masyarakat sudah tidak dibatasi. Ya, ini potensi ya, sekali lagi di tantangan challenge kita. Oleh karena itu apa, Bapak Presiden ya dalam beberapa arahannya terkait dengan pengembangan infrastruktur transportasi mendorong bagaimana kita meningkatkan layanan transportasi ini dengan layanan transportasi umum yang terintegrasi, yang efisien dan efektif. Next, lanjut. Lanjut. Next slide. Nah, sedikit mengulas terkait dengan dampak. Baik, Mas. Ya, terkait dengan dampak kemacetan di Jabodetabek ini memang sudah beberapa kali ya
disampaikan di dalam beberapa seminar dan beberapa diskusi. Jadi sekedar sharing bagi Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan, ya. Jadi untuk modal share angkutan umum mulai dari tahun 2002 sampai 2018 yang ada itu sekarang ini angkanya sudah sangat menurun, ya. Menurun kenapa? Saya berdasarkan penelitian kita juga nggak tahu bahwa di sini pengguna public transport baik bus, kereta, ojek, taksi dan bajai ya tahun 2020 itu masih 70,3%. Kemudian untuk tahun 2010 masih 20, sudah turun ke 27%. Gitu ya. Kemudian untuk 2018 sudah 12,25%. Nah ini sesuatu yang harus kita kaji lebih mendalam ya. Nah sekarang bagaimana tantangannya kita bisa mendorong sekali lagi masyarakat itu ya katakanlah untuk tidak ya menggunakan kendaraan pribadi baik motor tetapi dapat shifting ke kendaraan transport publik ya. Kemudian kemacetan tentunya itu menimbulkan dampak ya. Kalau berdasarkan exercise perhitungan dari beberapa sumber ya Jutpi mengatakan itu kerugian itu mencapai tiap 4 juta per tahun dan setara dengan 5,3% dari PDB Jabodetabek tahun 2018 yang lalu. Jadi kalau kita konversi dengan angka ya kurang lebih sekitar 133 triliun. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ini sangat besar ya dampak tidak langsung yang kita rasakan dengan adanya satu kemacetan di wilayah Jabodetabek ini. Dan terakhir juga tentunya tingginya kontribusi emisi GRK dari sektor transportasi ya. Jadi di sini dari periode 2000 sampai 2019 ya sektor transportasi ini menjadi penghasil emisi kedua terbesar di sektor energi dan tahun 2019 itu mencapai 140 megaton CO2 ya atau lebih dari 21% emisi daripada sektor energi. Next. Bapak Ibu sekalian, nah dari latar belakang tersebut jadi pemerintah mengambil suatu langkah aksi ya dengan melakukan pembentukan suatu badan di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas salah satunya diamanatkan di dalam Perpres nomor 55 tahun 2018 tentang BPTJ ya, pembentukan tentang BPTJ yang di dalamnya di situ disertai dengan suatu target KPI ya. Target KPI-nya adalah apa? Bagaimana mewujudkan suatu integrasi layanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman dan nyaman di wilayah Jabodetabek. Dan di sini ada suatu rencana induk transportasi Jabodetabek ya yang sudah disusun dan telah ditetapkan dengan Perpres ya nomor 55 tahun 2018. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa rencana induk transportasi ini terdiri dari 9 pilar ya. Pilar pertama, pilar keselamatan dan keamanan transportasi, jaringan prasarana, sistem transportasi berbasis jalan, berbasis rel, sistem transportasi terintegrasi, kemudian bagaimana evaluasi dan kinerja dari lalu lintas, sistem pendanaan, keterpaduan transportasi dan tata ruang, dan kemudian transportasi yang ramah lingkungan. Ya. Ini yang menjadi 9 pilar kebijakan dalam rencana induk transportasi Jabodetabek. Next, lanjut. Bapak Ibu sekalian, di dalam RITJ itu terdapat indikator kinerja utama pembangunan transportasi 2018-2019. Jadi ini adalah suatu target yang memang harus idealnya dapat kita wujudkan di tahun 2029 ya, maaf kami ralat. Yang pertama adalah pergerakan orang dengan angkutan umum idealnya itu mencapai target 60% dari total pergerakan orang. Kemudian waktu perjalanan dari asal tujuan 1,5 jam pada jam puncak. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan rata-rata 30 km per jam pada jam puncak. Kemudian yang keempat adalah cakupan pelayanan angkutan umum di perkotaan adalah 80% dari panjang jalan. Kemudian yang kelima, akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter. Nah, ini sudah menarik juga ya Pak. Jadi artinya kita bicara ini sarana integrasi antara layanan transportasi ini bisa diwujudkan dengan baik. Kemudian yang keenam, tentunya setiap daerah punya feeder yang terintegrasi dengan Trang melalui satu timpul. Sekali lagi ada integrasi bagaimana antara Trang, transport, dan kemudian feeder-feedernya, baik integrasi dalam bentuk moda layanan, integrasi biaya, maupun integrasi dari sisi pentarifannya. Kemudian yang ketujuh adalah Simpul harus mempunyai fasilitas pejalan kaki dan park ride dengan jarak perpindahan antar moda maksimal 500 meter.
Kemudian perpindahan antar moda dalam 1 kali perjalanan maksimal 3 kali. Nah ini yang menjadi katakanlah suatu target-target KPI yang menjadi kinerja utama daripada BPTJ. Nah jadi kembali kami merimain tadi, kalau 2029 itu harapannya dengan diimplementasikan target-target ini dengan disertai dengan suatu intervensi kebijakan, langkah aksi, dan kolaborasi daripada stakeholder yang terkait, ya harapannya 2029 itu paling tidak bisa mengurai masalah kemacetan di wilayah Jabodetabek. Next. Lanjut. Belum mungkin. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah balik lagi Mas, capaian. Bapak Ibu sekalian, jadi pertanyaannya, sampai dengan tahun 2022 seperti apa capaian kinerja daripada BPTJ ataupun capaian indikator kinerja utama itu? Ya, jadi dari target 2029 sekarang ini modal share angkutan umum kita itu baru sampai dengan 27,7%, ya, dari 60% yang ditargetkan. Kemudian waktu tempuh, nah ini menarik, waktu tempuh malah kita sudah katakanlah sudah terpenuhi, ya, melebihi daripada target yang sudah ada. Kemudian kecepatan rata-rata angkutan umum di sini juga sudah ada melampaui target. Kemudian cakupan pelayanan angkutan umum perkotaan ini baru 71 dari 80% yang ditargetkan. Akses jalan kaki baru 76,6% dari 100% yang ditargetkan. Kemudian daerah memiliki feeder ini sudah tercapai 100%, simpul transportasi baru 80%, dan perpindahan baru sudah sampai dengan 100%. Next, lanjut. Bapak Ibu sekalian, tentunya ada beberapa prioritas-prioritas yang menjadi rencana dalam RITJ tahun 2023 tahun 2009, ya. Kurang lebih masih ada 6 tahun lagi kita untuk mewujudkan ini. Yang pertama adalah terkait dengan layanan perkotaan, ya. Jadi kalau kita melihat di sini yang didorong untuk menjadi suatu trunk angkutan layanan umum yang sangat efisien dan efektif adalah untuk moda angkutan kereta api. Di sini kita sedang saat ini melakukan pengembangan beberapa rute-rute baru, ya, ada yang ditargetkan tahun 2024, ada tahun 2029, ada juga yang tahun 2035. Jadi di tahun 2024-2029 ada target-target peningkatan penambahan kapasitas, ya. Jadi seperti misalnya contoh Kampung Bandan dan Lebak Bulus, ya, kita saat ini sedang menyusun suatu kegiatan pelaksanaan MRT North South, ya. Kemudian untuk Kalideres, di sini sudah terakomodasi di dalam MRT East West. Kemudian untuk Suta ke kota itu sudah ada LRT, kemudian Cikarang-Baraja, MRT East West, dan selanjutnya. Jadi memang sudah direncanakan suatu langkah-langkah untuk peningkatan kapasitas angkutan umum, tentunya dari moda kereta api. Next. Nah, kemudian di wilayah Jabodetabek ini terdapat 12 terminal, ya, baik yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI, ada juga menjadi terminal tipe A yang menjadi dikelola oleh BPTJ. Ya, tentunya di sini kita akan memprioritaskan bagaimana peningkatan layanan dan peningkatan kapasitas yang dari terminal-terminal yang ada, dan tentunya layanan-layanan dari sini ini harus kita tingkatkan dengan berprinsip bagaimana TOD. Next. Nah, ini kami sebutkan TOD, jadi memang di RITJ sudah dimandatorikan. Jadi sudah ditetapkan targetnya itu ada 24 TOD, Transit Oriented Development. Jadi di DKI Jakarta ditargetkan ada 13 lokasi, kami tidak akan sebutkan satu persatu. Di Bogor terdapat 1 lokasi, di Tangerang 1 lokasi, di Tangerang 1 lokasi. Next. Kemudian di Tangerang Selatan ada 2 lokasi, di Bekasi ada 2 lokasi, kemudian untuk Depok juga ada 3 lokasi. Jadi kami izin tidak akan satu-satu. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah di sini kami sedikit mengutip Prof. Harun dari studi Rencana Induk Transportasi Nasional 2019, ya, yang dilakukan oleh Prof. Sodikun yang dan teman-teman, ya, menyusun pada saat itu suatu rencana. Jadi kita harus punya mimpi bagaimana outlook pembangunan transportasi 2045. Tentunya kita mengharapkan bagaimana transportasi itu mendial. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, di sini ada paling tidak ada 10 ciri-ciri yang ataupun cita-cita ideal yang kita harapkan. Jadi bagaimana transportasi itu menjadi transportasi yang berkelanjutan, seamless transport,
terjadi suatu integrasi antar moda, terjadi dengan integrasi dengan aktivitas perekonomian, berkesesuaian terhadap tata ruang, hemat energi, dan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, ramah lingkungan, berteknologi maju, didukung oleh sumber daya manusia berkualitas, dan yang paling penting juga adalah berkeselamatan tinggi. Nah, challenge-nya bagaimana kita mewujudkan hal tersebut dari referensi RITN yang telah disusun oleh teman-teman, Pak Sodikun dan kawan-kawan. Ada paling tidak ada 8 ya langkah-langkah yang direkomendasikan untuk melakukan transformasi struktural dalam sektor transportasi. Mulai daripada bicara ke regulasi, kemudian bicara reformasi kelembagaan, reposisi peran pemerintah dan reformasi birokrasi, revitalisasi industri transportasi, kemudian reposisi peran BUMN, ya, dan menghapuskan monopoli, kemudian mendorong bagaimana peningkatan partisipasi publik ya dalam bentuk PPP project maupun dalam KPBU, kemudian bagaimana meningkatkan adopsi terhadap teknologi transportasi dan melakukan restrukturisasi perencanaan dan penganggaran. Ini menjadi satu hal yang penting dalam suatu rekomendasi yang disampaikan dalam Rencana Induk Transportasi Nasional untuk 2045. Next. Nah, jadi kalau kita bayangkan bagaimana sih integrasi moda dan kesinambungan tata ruang yang diharapkan, ya tentunya kalau diimplementasikan di wilayah BPTJ, Jabodetabek, jadi kita merencanakan di situ ada 54 kawasan berbasiskan transit, TOD sebagai wujud kesinambungan antar layanan, angkutan umum dan tata ruang. Jadi aspek transportasi penyelenggaraan ini tentunya berbasis transit. Jadi kita sudah menentukan beberapa suatu regulasi dengan suatu ciri-ciri bagaimana aspek angkutan umum ini dilaksanakan dengan baik, aspek keterpaduannya, aspek fasilitas dan pejalan kaki, aspek fasilitas khusus pesepeda ini juga sudah kita pikirkan. Kemudian aspek daripada peralihan moda, ya peralihan moda ini juga bagaimana intinya memudahkan layanan dan pengguna transportasi dari first mile, kemudian train sampai dengan last mile-nya seperti itu. Next lanjut. Nah, kalau kita bicara transformasi berkelanjutan, jadi paling tidak ini mendukung bagaimana kita menggunakan energi ramah lingkungan. Jadi kalau kita melihat data yang ada ya terkait dengan penurunan emisi ya sektor transportasi sudah ditargetkan beberapa angka yang memang harus kita dukung. Oleh karena itu dalam RITJ khususnya pada pilar ke-9, jadi di sini kita sudah merencanakan berkolaborasi dengan stakeholder terkait bagaimana kita mendorong diversifikasi bahan bakar ramah lingkungan, pembatasan lalu lintas, kepemilikan kendaraan pribadi, ya, penggunaan sarana transportasi ramah lingkungan, fasilitas kendaraan tidak bermotor, ya. Jadi artinya melakukan suatu strategi pull and push ya di dalam implementasi transportasi. Kemudian khusus terkait dengan KBBLB, jadi memang sudah ada peraturan presiden ya terkait dengan bagaimana kita mendukung kendaraan berbasis listrik ini. Mulai dari sisi tentunya challenge-nya adalah pemilihan rute, distribusi daripada charging station, ya, kemudian teknologi yang digunakan sendiri, jumlah armada dan timetable yang memang harus sinkron dan memberikan suatu kepastian layanan yang baik. Next. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya suatu disrupsi teknologi yang melanda dunia, termasuk Indonesia saat ini, jadi layanan transportasi saat ini sangat tergantung dengan yang namanya tidak seperti dulu lagi ya. Sudah ada kemudahan-kemudahan berbasis online ya, mulai dari first mile sampai last mile-nya. Oleh karena itu memang harus ada suatu shifting ya, shifting teknologi dan kemudian pola-pola layanan yang dilaksanakan ya. Jadi kalau sekarang sudah sangat familiar dengan adanya Grab, ojek online, kemudian transportasi yang berbasis online, sehingga memang untuk yang layanan konvensional ini menjadi suatu keharusan juga untuk melakukan katakanlah perubahan sesuai dengan demand daripada kebutuhan masyarakat yang akan dilayani. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah pemanfaatan teknologi ini menjadi suatu challenge kita ya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan monitoring, melakukan evaluasi, tentunya sebagai suatu bahan yang kita pakai untuk membuat suatu kebijakan, suatu keputusan. Data hal yang paling esensial. Oleh karena itu perlu ada suatu, nah ini yang kami
rencanakan bagaimana kita bisa memantau semua pergerakan baik angkutan yang ada di baik berbasis angkutan umum ya, kemudian juga pergerakan-pergerakan yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Next. Nah, salah satu contoh ya modeling yang akan dilakukan adalah saat ini masing-masing operator ya itu punya data, baik database dari Google, database operator, database aplikator, database taksi dan lain-lain, itu semuanya memiliki data tersendiri dan data itu belum terintegrasi. Nah, jadi kita suatu pemikiran, suatu pemodelan bagaimana kita membuat suatu integrasi database sehingga nanti akan tentunya output yang kita harapkan apa? Terjadi suatu kemudahan layanan ya bagi masyarakat. Nah, ini yang memang perlu ada suatu ya sinergi antar stakeholder, antar operator ya, termasuk juga dengan regulator yang membidangi masalah hal ini. Next. Nah, kemudian ke depan arahnya ini sudah bicara mobility as a services ya. Jadi MaaS. Jadi selain kita bicara teknologi berkelanjutan ya. Jadi pergerakan ini ke depannya sudah menjadi suatu kebutuhan. Sudah suatu kebutuhan untuk menyatukan antar layanan moda ya. Dengan suatu platform tunggal gitu ya yang bisa melayanan menghubungkan berbagai jenis angkutan ya. Mungkin mulai dari ojek online, kemudian dengan Grab, kemudian terkoneksi juga dengan LRT, terkoneksi dengan KRL dan lain-lain, sehingga untuk menggunakan layanan itu tidak lagi harus menggunakan berbagai macam katakanlah platform. Jadi kita ingin bagaimana ke depan, ini arahnya kita, ini challenge memang ya, Prof. Harun dan kawan-kawan sekalian, tetapi kalau kita ini bisa kita implementasi ini, sekali lagi ini akan sangat memudahkan ya bagi masyarakat yang akan tentunya menggunakan layanan transportasi. Sehingga ke depan kita harapkan adanya suatu integrasi tarif, integrasi moda pembayaran, integrasi kemudahan transfer antar moda, integrasi daripada jadwal, kemudian integrasi daripada jangkauan layanan ya. Jadi bagaimana antara moda yang satu dan moda yang lain itu saling terhubung untuk mendukung suatu pergerakan ke suatu destinasi, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana integrasi daripada informasi. Dan kalau bisa ini kita implementasikan dalam suatu platform, ini menjadi sangat luar biasa, dan ini menjadi challenge kita, menjadi cita-cita kita bersama bagaimana mewujudkan layanan transportasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya rasa mungkin demikian sedikit sharing dari kami, Prof. Jadi memang belum tentu sempurna apa yang kita sampaikan, tetapi paling tidak ini memberikan sedikit ilustrasi, gambaran bagi kita semua apa yang telah dilakukan dan apa yang mungkin ke depan menjadi challenge dan tantangan kita untuk sama-sama kita wujudkan di masa yang datang. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi, paparan yang lengkap, gambaran ke depan tentang mobilitas di Jabodetabek. Ini udah bergabung lagi nih banyak kawan-kawan yang kita tadi belum sebut ya, Pak Mino. Selamat join Pak Mino. Nanti silakan memberikan saran ya, pendapat. Dan yang lain-lain juga udah mulai masuk. Mas Sigit ini, Mas Sigit anak muda yang juga suka aktif ya. Kita ada pembicara kedua, Pak Robi. Mudah-mudahan Pak Robi bersabar nih, kita dengar dulu curhat dan pemikirannya anak muda nih, Aditya. Mudah-mudahan Aditya udah ada ya, Mbak Oktaviani? Udah ada ya? Oke. Mungkin sebelum Mas Adit ya, saya ingin mengenalkan Mas Adit. Mestinya teman-teman juga udah tahu Adit ini udah pernah juga bekerja di beberapa tempat di Indonesia, di BRT ya, di Transjakarta. Dia mengawali karirnya juga pernah di Singapura ya, di beberapa konsultan, kemudian juga ada beberapa pekerjaan di New Zealand, dan sekarang beliau lagi jadi apa nih, TKA ya, TKA namanya.
TKA di Dubai ya. Jadi silakan ini 20-25 menit Mas Adit ya. Silakan nanti juga memperkenalkan diri lagi kalau ada yang kurang lengkap dari saya. Mas Adit, silakan. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam. Wah, di sini masih pagi banget di sini. Ya, Sebelumnya yang juga terus mekar. Ini monggo loh yang mau raise hand atau adik-adik yang mau langsung apa namanya tadi mengklarifikasi atau mengarahkan pertanyaan kepada salah satu narasumber baik dari para senior ya, mau menambahkan apa saran, monggo loh, silakan. Halo. Pak Ripno ya, Halo, mau dipotong Mas? Ya. Ya, Mas Ripno, silakan. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Prof. Harun dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Ini hanya masukan, Pak, yang mungkin ingin saya tujukan pada Pak Robi, Pak. Ya. Sebagaimana kita ketahui, pengembangan transportasi perkotaan kita di Indonesia ini kan nggak punya arah ya, Pak ya. Bahkan definisi transportasi perkotaan aja kita nggak punya secara yuridis. Oleh karena itu kami mengusulkan bahwa mengembangkan transportasi perkotaan ini melanjutkan merintis yang terdahulu, Pak, dari Bu Eli. Bu Eli sudah berhasil menetapkan rencana induk transportasi Jabodetabek, dan kami ingin mengusulkan, Pak, pengembangannya, Pak, yaitu Perpres tentang kebijakan nasional transportasi perkotaan, Pak. Ini sangat penting bagi kita seperti apa yang disampaikan Prof tadi, bagaimana pengembangan transportasi perkotaan aglomerasi selain Jabodetabek ini kita nggak punya arah. Dengan kebijakan itu kita bisa lebih tertata gitu, Pak. Dengan sendirinya kebijakan itu harus ditetapkan dengan peraturan presiden, Pak, yang akan menaungi semua instansi dan menaungi semua pemerintah daerah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah untuk melaksanakan Kepres tadi, Pak, Perpres tadi itu perlu ada lembaga yang kompeten, dan lembaga yang kompeten paling tidak tingkat levelnya eselon 1, Pak. Yang ada adalah sekarang itu BPTJ, Pak. BPTJ bisa dimekarkan, Pak. Bukan hanya ngurus transportasi perkotaan di Jabodetabek, tapi juga ngurus transportasi perkotaan di Indonesia, Pak. Dengan demikian maka BPTJ ini akan sangat lebih efektif dibanding sekarang, karena yang diurusi bukan hanya Jabodetabek, tapi seluruh transportasi di Indonesia, khususnya yang aglomerasi, Pak. Dengan memanfaatkan BPTJ, resources-nya tetap menggunakan BPTJ, Pak. Tenaga-tenaga yang ada di BPTJ hanya organisasinya aja, penamaan organisasi dan tugasnya aja yang diubah. Dengan demikian maka perubahan organisasi ini tidak punya dampak terhadap biaya, Pak, karena orangnya juga sama, hanya organisasinya, tugas-tugasnya aja yang disesuaikan, sehingga misinya adalah mewujudkan transportasi perkotaan yang efisien, yang lingkungan dan sebagainya, yang bisa dengan harapan kita. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak Ripno, nanti silakan tadi masukan ya utamanya, nanti Pak Robi monggo kalau mau feedback. Kita tampung dulu nih, mungkin 1-2 lagi, monggo. Nah, ini ada yang angkat tangan, Mas Hari ya, betul Mas Hari? Ya. Siap, matur nuwun Pak Prof. Saya lagi mobile jadi nggak pakai gambar. Terima kasih tadi Pak Robi, staf ahli kita yang sangat luar biasa, dan juga Pak Adit. Gini, dari kami Pak mungkin sekedar saran awam lah ya, tapi lebih kepada tadi terhadap 24, 29 dan kemudian 35 tahun ya. Nah, maksudnya mudah-mudahan sudah mempertimbangkan kondisi yang pastinya akan terjadi ke depan, yaitu IKN. Sehingga data-data tersebut mungkin bisa juga dikonversi kepada
data yang sifatnya juga model untuk IKN, karena itu pasti masuk ke tahun ke sana. Apalagi 35 pasti ada begitu banyak disruption macam-macam lah yang sifatnya memang tidak terduga hari ini belum terpikir. Nah, ini aja masukan untuk penyempurnaan sehingga pada saat bicara mengenai Jabodetabek tentunya nanti agak ada sister CT-nya yaitu IKN tadi yang mungkin belum masuk ke sini. Tapi kalau sudah masuk monggo. Demikian Pak Prof, Pak Robi yang sangat saya hormati, Pak Tawali dan Pak Adit. Matur nuwun. Terima kasih Mas Hari. Monggo loh, siapa lagi nih? Mohon izin, Prof. Ya, Pak Mino, monggo Mas. Silakan. Terima kasih, Prof. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mas. Kami sangat senang sekali tadi mendengarkan apa yang diberikan oleh Bapak Robi, khususnya tentang TOD, Prof. Ya. TOD itu kalau kita di Indonesia ini pemerintah sudah memberikan dukungan berbagai macam, termasuk peraturan-peraturannya, kemudian dukungan-dukungannya semuanya sudah disampaikan. Penugasan-penugasan untuk menangani TOD pun sudah diberikan melalui peraturan gubernur dan sebagainya. Tapi sampai saat sekarang kemunculannya relatif lambat ya, Bro ya. Kemudian kami juga pernah membaca mengenai TOD strateginya itu yang dilakukan di Singapura, Prof. Di mana Singapura itu justru menangani TOD itu mulai dari daerah-daerah yang terluar, Prof. Sehingga harapannya adalah bahwa mobil-mobil itu tidak masuk ke dalam kota. Karena sudah dihadang di pinggiran-pinggiran kota, Prof. Dan itu tingkat keberhasilannya luar biasa cepat. Gitu. Nah, kalau di tengah kota itu akan segera dibentuk TOD dan sebagainya, kepemilikan lahan itu sudah sangat sulit sekali, Prof, untuk ditata dan sebagainya. Tapi kalau di luar kota relatif mungkin akan lebih mudah. Contoh misalkan LRT. LRT itu panjang sekali dari katakanlah Cibubur, mungkin nanti akan berkembang lagi dari Bekasi Timur, berkembang lagi. Nah, kalaulah setiap stasiun itu mungkin pengembangan TOD itu digerakkan di sana, sehingga justru kendaraan-kendaraan itu tidak masuk Jakarta. Mungkin akan lebih cepat terselesaikannya daripada kita memikirkan yang ada di dalam kota Jakarta. Nah, kira-kira pandangan Pak Robi ataupun Prof, kira-kira seperti apa ya, Prof? Kalau kami melihat yang di Singapura kok lebih cepat berhasil dibandingkan dengan yang di Jakarta ini. Demikian, Prof. Terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan khusus ya, meminta perspektif gimana mempercepat lah ya implementasi TOD, even permasalahannya sekarang. Kita catat Mas, nanti Mas Robi bahkan Mas Adit ya, monggo nanti mau sharing TOD perspektifnya gimana. Saya juga mungkin nanti ikutan, karena juga banyak anak-anak, adik-adik lagi neliti itu. Oke, memang banyak catatan yang harus kita sharing lah bersama-sama. Terima kasih, Prof. Pak Rasman Ginting, kayaknya angkat tangan. Kita tampung dulu nih, sebab orang penting-penting yang mendengar ini kita perlu dengar, Mas Robi, Mas Adit ya, kita dengar dulu, Mas Abang ya, Abang Rasman Ginting ini udah angkat tangan, silakan, Bang Ginting. Ya, terima kasih Pak Profesor. Ya. Terima kasih juga atas kesempatan Bapak Ibu sekalian. Mana wajahnya yang ganteng itu, bukalah sedikit. Oh ya, ini maaf nih Pak Harun. Jadi ini lagi posisinya lagi tidak mendukung untuk open camp. Ya, jadi terima kasih paparan Pak Adit tadi bagus ya, dan juga rencana-rencana yang disampaikan oleh Pak Bobi. Nah, jadi di sini saya mungkin menyarankan saja Pak ya. Tadi kan disampaikan itu bangkitan perjalanan Jabodetabek itu mencapai 80 juta lebih per hari. Kemudian sebelum COVID juga itu Kadishub menyampaikan itu sudah mendekati 100 juta. Jadi ini suatu angka yang betul-betul luar biasa. Nah, kemudian terkait dengan penyampaian kinerja tadi, kan sebagian tadi sudah tercapai. Itu mohon nanti dari PPTJ bisa membuat pemodelan seperti yang disampaikan Pak Adit tadi ya, untuk membuktikan bahwa indikator kinerja itu bisa tercapai. Tadi kan sudah ada 1,5 jam, sudah tercapai. Nah, kemudian yang salah satu saya kira mengenai kapasitas. Jadi kalau sekarang mungkin Pak Adit juga cukup paham saya kira ya, Transjakarta mungkin berkisar 1 juta lebih ya, kemudian kereta api dan lain-lain. Jadi untuk menampung yang
sekian puluh juta ini saya kira kita perlu suatu pemodelan yang sangat kuat. Sehingga apa yang kita dimunculkan ke depan itu bisa terklarifikasi secara baik. Baik untuk implementasi lapangan maupun hasil yang diharapkan oleh masyarakat. Karena untuk Jabodetabek, saya kira kinerja ini sudah sangat ditunggu. Terlebih melihat dampak kerugian itu, Pak ya. Kemacetan sekian triliun, bahan bakar, dan lain-lain itu sangat luar biasa. Jadi andaikan tadi Pak Prof mengatakan bahwa di Arab resource-nya tidak berseri, Pak ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan tingkat kerugian di Jabodetabek, saya kira itu untuk kita semua mungkin bisa menerima bahwa resources itu juga menjadi sesuatu yang jangan menjadi penghalang. Karena kalau kita halangi, artinya ini kalau saya ibaratkan, Pak ya, kita buat nanti program pembangunan membutuhkan biaya, artinya ada pengeluaran. Jadi kalau saya anggap itu dibanding yang dikeluarkan tadi, itu lubang kecil. Lubang kecil dibuka, lubang besar tertutup. Jangan nanti lubang kecil kita tutup, lubang besar terbuka, kebalik. Nah itu. Jadi sementara itu Pak Harun, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya nih Bang Rasman. Baik, kita cukupkan dulu ya satu putaran ini, nanti kita lanjut. Kita tawarkan nih, monggo Mas Robi dulu mau respon. Tadi ada beberapa, saya juga nyatat, nanti kalau lupa saya remind ya. Nanti Mas Adit juga boleh memperkaya. Monggo Mas Robi. Tadi kebanyakan. Mohon izin Profesor Harun. Ya. Saya Agung Pak, Sekretaris BPTJ. Monggo. Karena ada Rapim Pak Robi, izin Pak. Apa kami Baik. diperkenankan Ya, lanjut. memberi jawaban? Tentu. Silakan Mas ya. Iya, terima kasih. Ya. Mohon maaf agak pilek ini Pak, jadi suaranya mungkin agak berat. Yang pertama, yang dari Pak Suripno, terima kasih atas masukannya. Jadi memang benar terkait dengan penanganan khususnya perkotaan, aglomerasi perkotaan, memang perlu segera kita pikirkan bersama Pak. Untuk evaluasi sendiri yang kami kelola di wilayah Jabodetabek, apa yang disampaikan Profesor Harun pertama kali tadi bahwa perlu ada amunisi, ini memang sangat benar. Kalau kita lihat dari evaluasi, dan kita masih berjalan Pak evaluasi di minggu ini, ada beberapa kegiatan RITC yang harus dilaksanakan oleh khususnya pemerintah daerah, itu tidak jalan Pak. Kenapa tidak jalan? Memang ada beberapa yang menyatakan kesulitan anggaran. Berbeda dengan DKI. DKI bahkan ada yang di luar RTC pun mereka bisa melaksanakan. Juga terkait tadi Profesor Harun sangat benar Pak, bagaimana menentukan jaringan MRT ketika nanti kita akan membangun East West, itu juga peran DKI ini menjadi sangat lebih dominan karena terkait dengan anggaran yang begitu besar. Nah, terkait saran Pak Retno dapat kami sampaikan, kami sudah koordinasi dengan BRIN, Pak. BRIN untuk melakukan suatu evaluasi terhadap BPTJ khususnya dari dari faktor kelembagaan, faktor institusi. Jadi memang benar bahwa ada kemacetan ini tadi sudah disampaikan Pak Rosbi juga, sudah mulai merambah di kota-kota besar lainnya, bukan hanya di Jabodetabek. Sehingga perlu penanganan lebih lanjut terkait dengan bagaimana aglomerasi perkotaan di wilayah-wilayah lain. Saya kira demikian Pak Harun untuk pertanyaan yang pertama. Apakah dilanjutkan pertanyaan kedua Pak? Atau ada tanggapan dulu atau bagaimana Pak? Langsung aja Mas. Ya. Oh langsung, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Hari Kris yang terkait dengan apakah sudah memperhitungkan dampak nanti ketika telah dibangun ibu kota negara baru. Jadi Pak Hari Kris dapat disampaikan bahwa kemungkinan dampak dari estimasi penduduk IKN yang akan berpindah itu kira-kira 1,9 juta. Jadi kalau dikaitkan dengan angka mobilitas itu sekitar hanya 5%. Sehingga kedudukan IKN nanti sebagai pusat
pemerintah nasional, tentunya Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional tetap menjadi istilahnya kota besar ya, kota yang masih punya daya tarik tersendiri. Berbeda dengan IKN yang hanya nanti berpusat sebagai kota pemerintahan. Sehingga apa yang kita rencanakan untuk Jabodetabek sampai dengan tahun 2029 dan dampaknya IKN itu masih tidak signifikan. Jadi tetap harus dilaksanakan RITJ sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jadi kalau kita sampaikan hasil evaluasi Pak Profesor Hasin, memang ada beberapa yang perlu percepatan dan sebagainya, itu nanti akan kita segera koordinasikan dalam minggu ini, supaya nanti kita bisa laporkan juga ke Presiden bagaimana masing-masing wilayah yang di Jabodetabek ini penerapan terhadap RITJ ini bisa secara bersamaan. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Robi, bagaimana ini akan terlaksana RITJ ini secara keseluruhan, kami menjadi pesimis Pak ketika ini 2029 bisa terlaksana benar-benar terlaksana 100% karena adanya perbedaan yang sangat signifikan dari sisi anggaran di masing-masing pemerintah di Jabodetabek. Demikian Pak. Nah, terkait dengan pertanyaan ketiga, terima kasih Pak Suripno. Ini yang tanya senior semua Pak. Jadi kita harus ini terkait tadi, dengan Pak TOD. Pak Mino. Terima kasih ya. Pak Suripno. Terkait dengan TOD memang seperti yang disampaikan Bapak tadi memang Pak Sumino khusus... Pak. Ya. Maaf. Pak Mino ya. Pak Sumino, maaf. Betul Pak Sumino. Yang pertama, maaf Pak Sumino. Maaf Pak, selamat pagi. Pak Sumino, mohon maaf. Bapak mungkin juga sudah sangat paham bahwa TOD yang sekarang ini sudah mulai bergeser Pak. Kita bergeser di wilayah di luar Jakarta, khususnya yang terkait dengan pelayanan LRT. Jadi memang benar apa yang menjadi konsep BPTJ sendiri Pak. Kita akan mencoba juga kita mengelola beberapa terminal di wilayah Jabodetabek, ada yang di Tangerang, ada yang di Depok dan sebagainya. Ini juga rencana nanti akan kita buat TOD. Jadi supaya apa? Supaya masyarakat yang berdomisili di luar Jakarta itu sudah langsung menggunakan angkutan umum, tidak usah menggunakan angkutan pribadi sampai Jakarta. Dan yang menarik lagi Pak Sumino, kami dari BPTJ juga sudah mulai membangun integrasi di wilayah Depok ya, Depok agak ke Bogor, di Bojonggede. Itu kita membangun integrasi antara terminal dan stasiun. Sehingga masyarakat, terminal ini nanti berfungsi bukan hanya sebagai masyarakat yang menggunakan angkutan angkot ke terminal, tapi terminal ini kita sarankan juga ke pemerintah Depok ya, itu untuk menjadi park and ride. Ya. Karena stasiun lahannya sangat sedikit dan bahkan kemungkinan park and ride ini bukan hanya menarik pengguna motor, tapi juga menggunakan mobil pribadi akan lebih dapat berkesempatan di Bojonggede untuk naik LRT, naik kereta sebelum daripada ke Jakarta naik mobil pribadi. Karena di sana disiapkan lahan yang sangat luas, Pak. Jadi integrasi yang akan kita buat juga itu dalam rangka mendukung program pemerintah yang tentunya masih sangat kecil, modal share ke angkutan umum. Kemudian yang keempat yang Pak Ginting, terima kasih Pak masukannya terkait dengan pemodelan. Memang perlu updating Pak terhadap pemodelan yang dilaksanakan oleh BPTJ yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Adi, yang kita ambil dari JUDPI, itu yang dilaksanakan di tahun 2018. Dan sekarang ini kita sedang membangun suatu aplikasi big data yang diambil bukan hanya dari operator Pak, tapi juga dari pemerintah daerah di Jabodetabek, supaya dengan adanya big data ini kita akan lebih mudah untuk merancang kembali apakah pemodelan yang telah kita susun sebagai dasar RITJ nanti akan dapat kita kembangkan lagi atau masih kita gunakan tapi dengan menggunakan data-data terbaru.
Demikian Profesor Harun, terima kasih. Baik. Kami kembalikan ke Profesor. Ya, makasih Mas Agung, Pak Agung. Mungkin Mas Adit ya, kalau tadi mendengar ada beberapa usulan juga pertanyaan. Kalau mau memberikan responnya, Mas Adit, terutama mungkin urusan teknikal ya. Tadi kita sih senang banget nih kalau resource kita di luar, network kita di luar ya Mas Adit. Apalagi sekarang Indonesia jadi kepemimpinan ASEAN ya, kalau nggak salah giliran ya. Tentunya ada rekan-rekan Singapura, Thailand bisa kita ini ya, apa Pak Mino istilahnya, kita organize ya, satu sharing-sharing session yang lebih detail, apalagi TOD juga ya. Barangkali kita perlu mendengar juga dari tetangga Sangat tepat, kita. Prof. Ya, monggo Mas Adit, silakan kalau ini mau merespon tadi ada beberapa usulan dan juga pertanyaan. Kalau bisa direlasikan gitu dengan pengalaman Mas Adit, monggo. Kalau ada, kalau enggak ya kita tampung lagi nih giliran ronde keduanya. Iya, Prof. Silakan. Mohon izin mungkin Pak Suripno dan ini kebetulan saya sama Pak Suripno juga sama-sama dosen di ITL nih, Prof, sama dengan Pak Rasman juga. Oke, iya. Iya, izin aja sedikit mungkin yang paling penting sebenarnya kalau saya bahasnya dari sisi pemodelan ya, yang paling penting itu adalah database, Prof. Bagaimana database itu bisa terintegrasi. Yang poin pentingnya adalah urban planning-nya sih, Prof. Karena kita kadang kan antara mungkin dari sisi stakeholders Departemen Perhubungan atau mungkin di Dinas Perhubungan ya, ini mungkin mereka secara database-nya belum terintegrasi dengan Dinas Tata Kota misalkan seperti itu. Nah, ini yang seharusnya ini kita mempunyai common database yang terintegrasi karena bicara land use dan transport itu antara chicken and egg gitu. Jadi setiap land use planning policy-nya itu ada dinas perhubungannya juga harus terinform ya, kurang lebih mau seperti apa nih perencanaan land use ke depannya. Itu yang paling penting sih, Prof, common database integration, terus juga regular maintenance terhadap model. Karena once banyak sekali kemarin tuh saya temuin tuh case waktu saya kemarin pulang ke Indo itu, ini model dibikin 2019 misalkan gitu ya. Lalu yang memaintain siapa? The ownership-nya itu nggak ada gitu. Karena semua seperti kayak buang body gitu kalau saya lihat. Mungkin ownership-nya itu nggak ada, terus juga maintenance-nya itu paling penting, Bro, dalam model itu. Karena banyak beberapa yang harus tervalidasi, parameter-parameter yang di lapangan itu kita harus regular ya, maintain modelnya. Dan ownership-nya itu harus jelas, harus di siapa, sehingga ini akan menjadi source of truth information yang akan dipakai bersama-sama seluruh stakeholders. Itu kepentingan di Jabodetabek gitu ya. Terutama nih kalau misalkan MRT mau buat planning seperti ini, rutenya, koridornya misalkan, dan Transjakarta juga membuat koridor untuk mensupport MRT-nya. Nah, kita harus mempunyai common itu tadi transport infrastructure master plan ya. Jadi dari sisi land use, terus juga dari master plan transport infrastrukturnya ya. Jadi itu yang paling harus penting sih sekarang saat ini segera dibenahi sih, sehingga layers dari modelnya ini bisa mensupport policy decision making yang akan mensupport juga dampaknya ke mobilitas masyarakat di Jabodetabek ya. Dan juga kadang-kadang juga saya suka questioning gitu kan, ini menghitung parameter daripada loss congestion cost-nya ini menggunakan parameter apa nih, value of time-nya, kadang saya juga masih questioning. Terus juga ini generalized cost-nya dari mana ngambilnya, apakah generalized cost dari cuma Jakarta model atau benar-benar generalized cost-nya Jabodetabek gitu ya. Karena generalized cost untuk yang commuting trips gitu ya, untuk working trips juga, generalized cost juga untuk PT trips, private trips itu kan sangat berbeda. Kalau misalkan perhitungan parameternya kita menggunakan Jabodetabek itu kan commuting-nya tercapture semua tuh. Apalagi Jakarta kan menjadi central commuting trips ya di pagi hari. Jadi perhitungan congestion cost-nya juga harusnya source of information-nya juga kembali lagi kalau memang itu dari model, nah modelnya juga harus yang seperti apa. Nah itu Prof kurang lebih sih. Kalau saya sendiri sih. Ya. Kita ada 20 menit loh ya untuk bisa sharing session lagi. Mungkin saya ambil sedikit ya. Tadi ada beberapa isu yang urgent
mungkin kita sebut, nah ini Mas Isna ini ya, sebentar ya, nanti bisa lanjut. Masalah akupuntur lah, bahasa kerennya kita sebut gitu, akupuntur urban ya, ya termasuk TOD, jaringan, bahkan beyond itu multimoda ya, multimoda. Apalagi sekarang idenya ada on demand ya, on demand transport ya, tadi big data, peer to peer dengan apa yang bisa kita buat tadi ide Mas Adit ya, kita perlu common database, jadi tidak mau melihat satu garis baru atau titik baru, nanti dia disuruh mungkin bahasanya disuruh apa? Buat PR ya. Investornya nyari data aja dia susah, set up tim lagi, ya tim-tim expert ini senang aja di hire terus. Kayak saya ini di hire terus, bolak-balik ini, yang jalan tol hire ini hire review terus aja gitu. Padahal nanti itu kepentingan lain-lain kan. Nah jadi kalau ada public investasi untuk mengatakan ya kantong kiri kantong kanan tentang traffic kan saling kait-mengkait semua. Jadi kalau di ekonomi itu ada Economic Intelligence Unit, mungkin bahasa kerennya kita sebut kita perlu traffic lah ya, Traffic Intelligence Unit gitu. Nah, ini siapa di satu kawasan? Sebab di internal sendiri kayak DKI dia punya interest yang berbeda. Begitu narik-narik ya karena sumbangan investasinya beda ya jadi beda. Nah ini mungkin sesuatu yang harus kita cari solusinya ke depan. Jadi etalase Jabodetabek ini alangkah bagusnya kita royok ya bareng-bareng untuk bisa diketok tular ke kota-kota besar kita yang lain. Mungkin itu catatan saya, belum banyak yang nyinggung ya tadi, barangkali bisa dieksplor lagi tentang on demand. Tadi Pak Robi juga udah bilang ada MAAS, tapi ini kan tadi seperti pernah saya review atau baca itu memang di Skandinavia itu tidak ada begitu masalah besar mereka mengimplementasi itu. Tapi begitu masalah regulasi, data privacy, masalah fairness, siapa menjadi integrator, publik atau swasta, yang lama aja on demand kayak Gojek gitu ya, kita ngerti, kita agak terdisrupt lah semua ya, publik maupun private. Yang online shopping mungkin bagus-bagus saja, mungkin ya transport bakal ke sana kan, seolah-olah ada marketplace, ada agregator. Namun antisipasi regulasinya ini yang kayaknya kita harus baca lebih jeli ya. Monggo Mas Isna ini rekan saya ini dari MTI ya Mas, ya silakan. Ya, terima kasih Prof. Mudah-mudahan suaranya terdengar jelas. Ya, mantap. Ya. Ya Pak, izin sharing saja. Ini mungkin tetap sama, fokus pada modeling dan data Pak. Tapi ini ada sejarah-sejarah juga. Mungkin kita tahu bahwa kalau studi di Jakarta itu kan sudah lama ya, dari tahun 2005 sampai dari Sitram, ada Jutbi dan lain sebagainya. Kalau kita bandingkan datanya antar studi itu sendiri pun sebenarnya kan mengandung banyak pertanyaan ya, mengenai akurasinya, validitasnya, dan lain sebagainya. Itu semuanya kan juga digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan jaringan dan lain sebagainya. Kemudian di level nasional kita juga punya ATTN Pak ya, kalau tidak salah kita mencatat di tahun 2006, 2011, 2016 dan seterusnya, yang itu pun tidak ada yang secara spesifik berani mengatakan bahwa angka-angka yang tertera di dalam data tersebut itu valid dan bisa digunakan. Bahkan dalam beberapa hal tadi Prof juga sama, posisinya dengan saya mungkin sering harus melakukan survei kembali dan lain sebagainya. Bahkan terakhir yang agak ramai kemarin di MTI ya, itu mengenai prediksi pemudik gitu ya. Teman-teman di PKT melakukan survei, tapi kita juga mempertanyakan itu sebenarnya apakah data tersebut dapat digunakan valid dan lain sebagainya. Artinya kan sebenarnya kita sudah lama ini Prof tidak memiliki database, atau lebih penting lagi seperti disampaikan Pak Adit tadi adalah institusi yang memang
ditugaskan khusus atau bertanggung jawab penuh ya atas data-data demand transportasi kita dari dulu sampai dengan sekarang. Dan melongok ke depan tadi, kalau kita akan menuju kepada arah mobility as a service ya, tentu saja kan kekuatan database itu menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk bisa mengambil keputusan. Contohnya sekarang kan mungkin teman-teman untuk perkotaan ya, katakan teman-teman Gojek dan lain sebagainya, kebijakan mereka jauh lebih akurat daripada kebijakan dari pemerintah. Karena mereka memiliki database yang cukup lengkap mengenai mobility masyarakat. Saya pikir ini masukan ya atau usulan sebenarnya bagi teman-teman di kementerian bahwa bagaimana sampaikan Pak Prof tadi, Pak Adit juga, bahwa kita perlu ada institusi khusus yang bertanggung jawab mengenai database ini. Saya pikir ini harus jadi agenda utama nasional Pak untuk tahun 2025-2029 ya. Harus terbentuk sistemnya bagaimana agar tidak lagi garbage in, garbage out ya. Demikian Prof, terima kasih. Baik, masukan dari Pak Isna ini. Monggo, sebelum kita balik lagi ke narasumber, ada yang urgent, bisa angkat tangan. Pak Arnold. Wah, ini Pak Arnold. Silakan kenalin diri, Pak Arnold. Udah angkat tangan, silakan Mas. Bang Arnold. Bang Arnold ini dari masyarakat infrastruktur ya? Kayaknya belum respon ya, mungkin lagi ngocok kopi. Kedengaran ke dapur. Iya kedengaran, silakan. Agak dibuka lah kamera itu sedikit. Dan salam saya dari masyarakat infrastruktur Indonesia merespon kedua hal. Satu, kepada BPTJ. Dari materi yang disampaikan ini sampai menyebut-nyebut ke integrasi data, satu hal yang saya nggak melihat, yaitu dari sisi, sebutlah ya, konsumen, atau yang kita kenal sebagai masyarakat. Tidak ada satupun yang berbicara tentang bagaimana perilaku masyarakat terhadap bermobilitas. Jadi mungkin karena latar belakangnya engineer, sehingga selalu bicara dari sisi supply. Bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun ini. Kita tidak pernah coba fit in itu dengan apa yang namanya behavior, sehingga kita bisa membentuk satu solusi yang fit kepada behavior itu. Itu satu. Yang kedua, kepada Mas Adit. Kebetulan saya lagi senang dengan how big thing gets done. Nah, cuman pesan aja ya, pesan. Anda punya model, Anda punya pendekatan, tapi Ben Silver mengingatkan, kalau saya sebutnya over disease, over time, over. Walaupun dia tidak berseri, tetapi kita bekerja berdasarkan suatu ukuran-ukuran. Ya. Nah, Anda mengatakan bahwa itu semua nanti akan ada skenario dan berbagai ini. Saya cuma memberikan ilustrasi seperti ini. Pernah nonton film animasi Walt Disney yang namanya Toy Story atau Finding Nemo atau apa itu Lion King? Kita lihat bagaimana film itu bisa menghibur. Bagaimana film-film itu kemudian bisa kita nonton entertaining ya. Nah, demikian juga nanti kalau Neom itu akan dihadirkan, bagaimana dia memberikan sesuatu yang entertaining, menghibur. Dan di How to Get Dance itu Ben Slipper menggunakan pendekatan yang dia sebut dengan Lego. Kita kenal lah Lego itu dari Denmark, di mana itu dibangun segala macam. Nah, dari gambaran Anda tadi, lebih banyak hanya menghasilkan atau menunjukkan blok diagram dengan alur-alur pemikiran yang seakan-akan memastikan jika A maka B, jika B maka C, C maka D. Maaf ya, saya datang dengan latar belakang IT dengan algoritma. Yang kita sering alami itu bahwa kita mengharapkan jika ini maka ini maka ini, itu hampir pasti semuanya tidak dapat terwujud dengan smooth. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah yaitu bermain Lego. Lego itu ada iterasinya, dan iterasi ini tidak cukup 1-2 kali. Jangan terlalu cepat puas dengan ini, dengan merujuk ke sini, maka jadi gini. Jadi
mengiterasi itu adalah satu tantangan sendiri. Itu aja Prof. Harun, nanti kalau panjang-panjang bosan. Thank you Pak Arnold. Ini ahli nujum ya, Pak Arnold. Bicara ahli nujum ya, memang susah bernujum ria ya, zaman Fuka gini. Katanya harus balik mundur ya, backcasting daripada forecasting, apalagi bicara ekonomi. Monggo, ada lagi teman-teman barangkali mau memperkaya diskusi kita. Saya sih melihat pembicaraan Jabodetabek apalagi ya, kita ngerti zamannya Pak SBY ada 17 langkah, 45, sampai sekarang kita ada RIT, ujung-ujungnya kita perlu mengalokasi resource yang sangat luar biasa. Itu satu hal, kemudian mempercepat cara kita berproses bisnis, mengimplementasi proyek-proyek untuk mengkoordinir ya, banyak instansi yang catatannya kita kan memang mau membuat basis rel katanya kan, idenya berbasiskan rel. Namun kita belum maksimalkan ini proses bisnis biar lebih cepat dan juga mengkeroyok pendanaannya, karena kita mengerti koceknya fiskal juga ya, bukan hanya pusat, daerah juga terbatas, sehingga tadi yang dibilang Pak Sumino itu percepatan land value capture, percepatan TOD yang kita sebut ya belum kemana-mana Pak Mino, tadi nggak mau langsung nyebut aja, regulasinya sudah ada, tapi implementasi percepatannya yang kita inginkan dan tidak gampang memang berbicara PBB, berbicara, tapi begitu ada proyek misalnya MRT fase 2 atau berikutnya, ya kenapa nggak ditempelin dong? Ayo dong ditempelin ide land value capture-nya. Loh, kan yang invest publik, kok yang nikmati warung sebelah. Nah, ini kan sangat rasional, di mana-mana itu ya berbagi dong benefitnya, walaupun nggak cair di depan ya, perlu waktu yang akses mau bayar dong, kalau buat jembatan ya nyambung ke tempatnya ya masa gratis, ya bayar dong ke publik. Nah, yang gini-gini memang kayaknya perlu piloting ya, kalau saya sering diskusi dengan teman-teman ATR, Pemda juga, apalagi perubahan apa namanya, perubahan lapak ya, apa tapak, mengecil, membesar, malah vertikal ya, konsolidasi itu semuanya butuh apa ya, pendataan tanah. Kayaknya kalau ada master komandannya sudah ada, katanya operator besar lah kereta api ya, seperti MRT. Tapi kan ya kalau dia cuma tanahnya sedikit, yang lain punya swasta kayak di Duku Atas ya susah dia menjadi apa namanya itu orkestratornya kan. Jadi mungkin dari sisi regulasi pun kita perlu mewadahi lebih, apalagi udah menyangkut koridor, titik-titik TOD-nya banyak, gimana siapa yang memonitor. Jadi ini hal-hal kelembagaannya kelihatannya sih di samping juga investor sendiri juga merasakan tidak instan ya, benefit bisa dinikmati langsung, seperti LRT kan gitu. Bahkan yang terakhir kalau nggak salah berubah lagi tariknya ke Manggarai, dan Manggarai sebelum ini juga kita mengerti ada perubahan operasi ya, yang teman-teman di Direktorat Jenderal Kereta Api juga respon cepat, itu kita kurang, liftnya kurang, harus nambah sekian. Ya ini kan sesuatu yang mestinya bisa diprediksi semua traffic orangnya ya, sehingga nggak bludak ya. Sekarang kita punya tantangan operasional lah. Manggarai ingin menjadi sentral, kelihatannya nanti mau ditambah LRT katanya, nyambung yang DKI juga ditarik ke Manggarai, bukan ditarik ke Cawang atau ke kereta api cepat ya, stasiun. Tentunya akan Manggarai mendapat beban ekstra lagi gitu. Sekarang aja dengan perubahan operasi udah bludak gitu ya di jaringan internal penumpangnya di dalam stasiun, eskalator dan lain-lain. Baik, monggo
mau balik lagi ke Mas Agung sebagai sekondannya Pak Robi, atau Mas Adit mau respon tadi beberapa komen dari Pak Isna ini ya. Saya juga tadi komen ya, sebetulnya ada Perpres Land Value Capture yang lagi digarap oleh Kementerian Ekonomi. Ya kita juga berharap ya tadi lebih cepat lebih baik, ada piloting bagus ya Pak Mino, karena proyeknya jalan kalau kita nggak tempelin dengan satu piloting, ada timnya ya nggak mulai-mulai kita nih, nggak mulai-mulai gitu. Kalau yang punya warung di sebelahnya jadi stasiun baru MRT ya istilahnya nerima durian runtuh ya, enak sekali. Sekarang juga terjadi di misalnya kereta api cepat di mana itu di Padalarang. Saya melihat ya ada kawasan Kota Baru Parayangan itu ya bukan durian runtuh lagi ya mungkin ya. Dapat apa gitu. Nah, pemerintahnya dapat apa? Walaupun ini ya perlu kita sempurnain lah. Jadi perlu ada public led ya, public led development untuk mengimbangi mungkin private ya led development. Nah, ini memang tarik menarik karena kita mengetahui ya begitu bicara lahan, kadang ya yang punya banyak lahan ini, walaupun pemerintah punya banyak lahan, tapi swasta juga ngintip lahan yang udah dia miliki. Jadi ini betul-betul harus ada proses bisnis, harus ada yang di tengah-tengah melihat fairness ya, biar kepentingan publik juga terawasi, ya swasta juga nggak akan mau kalau nggak ada profit ya, jadi juga harus diberi ruang gula-gula yang juga mereka sehingga bisa menarik. Monggo, Prof, izin Prof. Ya, silakan. Saya harus berangkat ke kantor. Oke, thank you. Ini aja Prof, mungkin merespon tadi Pak Arnold bagus komennya. Tapi sebelum bubar ini kita mau serahin sertifikat dulu nih ya, yang mau duluan sama Pak Robi juga, paling nggak 2-3 menit. Ya silakan. Boleh. Pak Adit. Ya. Izin merespon tadi Pak Arnold bagus komen mengenai behavior ya. Jadi mungkin ini perlu saya jelasin sedikit dan mengenai iterasi. Makanya tadi saya kasih gambaran dalam architecture model di NEOM itu kita sampai ada series namanya 5.2 ya. Karena memang datanya itu selalu diiterasi dan selalu evolving terus gitu. Jadi memang dari SNSDM 1.0 atau yang pertama kali keluar dibikin model sampai ke 5.2 itu melalui proses iterasi. Dan memang iterasi ini sangat penting ya dalam pemodelan. Kita nggak pernah berpuas gitu ya, nggak pernah berpuas diri, makanya kita selalu melakukan iterasi-iterasi sehingga dalam subgroup model tersebut Pak Arnold kita mempunyai 16% groups people. Jadi memang 16% groups itu kita mempunyai behavior masing-masing. Nah ini yang makanya tertariknya dalam mode choice-nya ini Pak. Jadi kita meng-assign itu namanya multimodal ya, menggunakan multimodal assignment. Jadi kita benar-benar berangkat dari origin ke destination dan kita melihat behavior masing-masing dari 16% groups tersebut. Dan ini mungkin kalau bisa di-adopt gitu ya, di level Jabodetabek ini sangat bagus sekali nih, karena behavior untuk percent groups itu beda-beda gitu ya, trait behavior-nya. Ada, apalagi sekarang misalkan di Jabodetabek dengan adanya Gojek, segala macam, sehingga last mile mereka tuh bisa di-solve gitu ya. Tapi kalau misalnya bagi yang capture area yang mungkin tidak bisa di-serve oleh last mile yang tidak baik, bagaimana nih behavior-nya? Apakah mereka sangat rely on sama Gojek atau bagaimana? Itu bisa di-trace sebenarnya. Dan itu tadi benar juga Pak Arnold juga nyampaikan bahwa big data itu memang dipunyai oleh private kayak Grab, kayak Gojek, sehingga mereka tuh bisa tuh mengekspand bisnisnya mereka tuh dengan jelas. Mereka bisa buat bisnis case-nya juga enak gitu ya, karena mereka bisa tahu mobilitas trip di mana seperti apa. Nah ini sama juga nanti yang akan dilakukan oleh kita, itu namanya digital mobility platform, di mana dalam model ini akan menjadi fit in ke digital mobility dan juga digital mobility juga akan fit in ke model. Tapi itu nanti dalam fase dalam operation ya, operation phase. Mungkin itu aja sih summary dari saya, Pak Arnold. Terima kasih juga poin how get big dannya dari Ben Flyberg dan Gardner itu juga bukunya bagus banget ya. Jadi gimana caranya kita how get things big done itu suatu hal yang menarik. Makanya ini The Line ini atau NEOM sendiri ini merupakan challenge ya saat ini. Is a huge project, saya akuin gitu ya, huge money.
piece of project, tapi easy to fail, to be honest, karena saking kompleksnya, saya akuin di sini kompleks banget gitu projectnya ini, kompleks sekali, dan juga stakeholders-nya itu yang kita support juga sangat banyak sekali di Neom, dan terutama database. Makanya kita benahi semua dari database, integrasi, iterasi terus-terus, dan juga kita expand terus modelnya. Ini mungkin saat ini kita masih di fase 5.2, kita nggak tahu nanti saat kita menganggap bahwa ini sudah mature enough, mungkin kita bisa bicara di Neom model 10.5 misalkan. Nah, ini kita terus develop, kita terus enhance, terus juga kita terus expand mengenai behavior itu dari awalnya 11% groups, sekarang menjadi 16% groups, sehingga kita mempunyai trait behavior masing-masing untuk resident seperti apa, untuk yang living, dan juga visitor behavior-nya pun juga kita melihat, gitu ada 7% groups yang kita lihat, sampai ke external trip demand modelnya juga kita melihat ada 5% groups ya, tipikalnya. Oke, Pak Adit, kita di penghujung ini. Saya anggap tadi closing remark ya, yang udah dilakukan oleh Mas Adit. Nah, ini sebelum kita memberikan ucapan terima kasih dan token gitu, monggo nih closing remark juga dari Pak Robi atau yang mewakili tadi Pak Agung ya. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Profesor Harun dan Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan Mas Aditya tadi sangat benar, Pak. Kita sekarang ini sedang menyusun big data, itu memang ada sangat sulit ketika kita akan mengintegrasikan data dari berbagai pihak. Sehingga kita sudah mulai menyusun MOU, namun data ini memang benar baru data yang sifatnya dari pengguna angkutan umum. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arnold tadi, memang BPTJ secara khusus belum sempat ya Pak, atau belum pernah melakukan bagaimana dengan behavior masyarakat pengguna angkutan umum maupun angkutan pribadi. Seperti tadi Pak Isnandi juga memang benar Pak, bagaimana data-data yang kita sampaikan ini sampai tingkat kebenarannya seperti apa. Sekarang ini BPTJ sudah membangun suatu ATCS yang dapat menghitung kendaraan yang keluar masuk kota Jakarta. Yang menjadi pertanyaan sekarang, tadi data sudah disampaikan Pak Robi, yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa sudah tidak ada lagi yang namanya jam sibuk, arah sibuk. Kalau kita di Tamrin, itu jam sibuk, arah jam pagi, arah sore itu udah sama. Jadi ini perlu dilakukan suatu penelitian. Pak Isna ini mungkin bisa membantu nanti Pak, membantu BPTJ terkait dengan behavior pengguna angkutan, khususnya angkutan pribadi Pak ya. Ini yang sangat besar dampaknya terhadap kemacetan di Jabodetabek. Udah jenuh berarti ya Pak Agung ya? Udah jenuh gitu ya? Sangat jenuh Pak. Ya. Sangat jenuh. Nah ini juga kita juga mendapat tugas dari Pak Menteri terkait dengan kita kan bukan hanya angkutan penumpang Pak ya, angkutan barang. Nah, yang menarik Pak Profesor Harun mungkin nanti dari teman-teman junior ITB ya, bahwa kita perlu juga memperhitungkan suatu model khususnya untuk angkutan barang. Maksud saya begini Pak, kita punya pelabuhan Tanjung Priok. Ketika keadaan kita sudah sangat macet, kemudian kapasitas Tanjung Priok terus meningkat. Kapasitas jalan tidak bisa ditingkatkan lagi. Ini memerlukan penelitian khusus bagaimana menangani ini. Jangan sampai kemudian ada daerah tertentu yang memang kapasitas jalannya sudah benar-benar luar biasa macetnya, tapi malah ditambah lagi pembangunan-pembangunan untuk menarik orang menuju ke daerah tersebut. Jadi sistem TOD yang di luar seperti yang Pak Sumino tadi memang sudah mulai dilaksanakan Pak Mino, dan kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Tangerang Selatan untuk tata ruang. Nanti kita akan membangun TOD di daerah Tangerang Selatan di Polres Pelawat. Saya kira demikian Profesor Harun dari kami. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kita lengkap nih hari ini dapat menu yang spesial ya dari
Mas Adit, dari Pak Robi, dari Mas Agung, dari rekan-rekan semua yang udah berpartisipasi dengan masukan-masukannya. Saya maaf nih kalau ada yang kurang lebih ngatur lalu lintas. Yang pasti mari kita aplaus lah ya kepada narasumber dan buat kita semua. Monggo kita aplaus, terima kasih sekali lagi. Mungkin nanti pada waktunya secara berkala kita bisa dapat update-update yang sejenis juga dari rekan-rekan yang lain. Saya kembalikan ya ke Mbak Oktaviani, monggo diatur nih penutupannya. Monggo. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Robi dan juga Bapak Aditya Nugroho yang telah meluangkan waktunya. Mungkin langsung saja karena sudah memasuki waktu zuhur. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Robi dan juga Bapak Aditya yang diwakili oleh Ibu Widyarini selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kepada Ibu Widyarini, saya persilakan. Ya, bisa ditayang lah sekalian. Oke. Oktaviani. Ya, mungkin di share screen dulu itunya. Sertifikatnya. Oke, baik. Mungkin ini pembagian sertifikat apresiasi secara online gitu ya Bapak dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih kami berikan kepada Dr. Robi Kurniawan, SSTP, MSI sebagai narasumber dalam kuliah umum ini, mata kuliah pemodelan sistem transportasi SI 5245 pada tanggal 15 Maret 2023. Kurang lebih seperti itu. Makasih nih Mas Robi. Perlu difoto dengan waktu. Ya. Baik Pak, saya selaku wakil Pak Robi nanti kami sampaikan dan terima kasih Bu atas sertifikat yang diberikan pada Pak Robi. Ya, baik Bapak, sama-sama terima kasih juga. Lanjut, tuh Mas Adit ya. Ya, bisa dilanjut ke Pak Adit mungkin. Oke. Oke, kami ucapkan terima kasih juga diberikan kepada Bapak Aditya Nugroho selaku narasumber juga di dalam mata kuliah pemodelan sistem transportasi SI 5245 di dalam kuliah umum hari ini pada tanggal 15 Maret 2023. Makasih Mas Adit. Sama-sama Prof, terima kasih banyak untuk Prof Harun. Jangan bosan sharing-sharing ke kawan-kawan terus perkembangan neomnya. Siap, mana tahu ada yang mau jadi TKA juga di sana ya diajak gitu kawan-kawan. Siap insya Allah Prof. Ya. Makasih ya. Yuk. Silakan Oktaviani. Ya. Baik, setelah penyerahan sertifikat, tidak terasa waktu sudah berjalan selama hampir 2 jam untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Aditya Nugroho, kepada Bapak Robi Kurniawan, serta yang mewakili Bapak Agung Raharjo, sekaligus Pak Harun dan Ibu Widyarini, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Saya Oktaviani selaku MC, pamit undur diri dan sampai jumpa di kuliah umum berikutnya. Terima kasih. Monggo, ada Mas Wayono. Oh iya. Ya. Agak terlambat. Habis ngajar nih barusan. Ya. Monggo. Makasih semuanya Pak Ripno.